Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalis Latifa dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus atau DM atau kencing manis adalah penyakit di mana kadar gula darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Selanjutnya ada klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama ada tipe 1, yaitu dikenal dengan diabetes tergantung insulin karena sel-sel beta pankreas memproduksi insulin terlalu sedikit atau tidak memproduksi sama sekali. Penderita ini sekitar 5-10%. Ada juga tipe 2, yaitu diabetes tidak tergantung insulin. Diabetes tipe ini berkembang ketika tubuh masih menghasilkan insulin tetapi tidak mencukupi. Penderitanya yaitu sekitar 90-95%. Ada juga tipe lain, yaitu DM disebabkan karena kelainan genetik, penyakit pankreas, obat, infeksi, antibodi, dan sindroma penyakit lain. Yang terakhir ada diabetes mellitus gestasional atau DMG. DMG diakibatkan dari kombinasi kemampuan reaksi dan pengeluaran hormon insulin yang tidak cukup. Biasanya terjadi pada kehamilan, yaitu 2-5% dari seluruh kehamilan. Selanjutnya ada faktor resiko penyakit DM. Yang pertama kegemukan, yang kedua kurang aktivitas fisik, yang ketiga dislipidemia, yang keempat riwayat penyakit jantung, yang kelima hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang keenam diet tidak seimbang. Selanjutnya diet pada diabetes mellitus. Yang pertama jumlah kalori ditentukan, yang kedua batas penggunaan karbohidrat kompleks, yang ketiga hindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana atau mudah diserap. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama ada gejala akut, yaitu polipagia banyak makan, polidipsia banyak minum, poliuria banyak kencing atau sering kencing di malam hari, nafsu makan bertambah namun berat badan turun dengan cepat, yang terakhir mudah lelah. Pada gejala lain atau kronis yaitu ada kesemutan, kulit terasa panas seperti ditusuk-tusuk jarum, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual pada pria pun mulai menurun, dan pada ibu hamil sering keguguran atau kematian janin. Selanjutnya ada diagnosis diabetes mellitus. Yang pertama, jika keluhan klasik ditemukan, maka pemeriksaan glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 mg/dl sudah cukup untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus. Yang kedua, pemeriksaan glukosa plasma puasa kurang lebih dari 126 mg/dl dengan adanya keluhan klasik. Yang ketiga yaitu ada tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Selanjutnya ada penata laksanaan diabetes mellitus. Tujuan penata laksanaan diabetes mellitus yaitu ada 3. Yang pertama jangka pendek, yaitu menghilangkan keluhan dan tanda DM, mempertahankan rasa nyaman, dan mencapai target pengendalian glukosa darah. Yang kedua ada jangka panjang, yaitu mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati dan neuropati. Yang ketiga yaitu jangka akhir, adalah turunnya morbiditas dan mortalitas DM. Bagaimana sih cara mencegah DM? Yang pertama, menerapkan pola makan sehat. Yang kedua, menjalankan olahraga secara rutin. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang keempat, mengelola stres dengan baik. Yang kelima, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Yang selanjutnya, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, ada pencegahan primer, yaitu ditunjukkan untuk kelompok beresiko yang dapat dilakukan dengan penyuluhan tentang pola hidup sehat,
melalui program penurunan berat badan untuk mencapai berat badan ideal, latihan jasmani, dan hentikan kebiasaan merokok maupun intervensi farmakologis. Yang kedua, ada pencegahan sekunder, adalah upaya pencegahan atau menghambat timbulnya penyulit pada pasien yang telah terdiagnosis diabetes mellitus. Pencegahan sekunder meliputi pengendalian kadar glukosa dan faktor risiko penyulit, melakukan deteksi dini adanya penyulit, dan program penyuluhan yang memegang peran penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani program pengobatan, sehingga mencapai target terapi yang diharapkan. Selanjutnya, pencegahan tersier, yaitu ditunjukkan pada kelompok penderita diabetes yang telah mengalami penyulit dalam upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut serta meningkatkan kualitas hidup. Upaya rehabilitas pada pasien dilakukan sedini mungkin. Sebelum kecacatan menetap, pada upaya pencegahan tersier tetap dilakukan penyuluhan pada pasien keluarga. Materi penyuluhan termasuk upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Pencegahan tersier memerlukan pelayanan kesehatan komprehensif dan terintegrasi antar disiplin yang terkait, terutama di rumah sakit rujukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.